Di bawah langit Pontianak yang selalu kelabu, seperti kain kafan yang menutupi rahasia-rahasia gelap, Siti Nurhaliza duduk sendirian di tepi sungai Kapuas. Usianya baru 19 tahun, tapi matanya yang hitam pekat sudah penuh mimpi-mimpi yang rapuh, seperti daun bakau yang mudah hanyut oleh arus. Sungai itu berbau amis, campur antara ikan busuk dan tanah basah, tapi bagi Siti, aroma itu seperti bisikan lama yang memanggil kenangan. Kenangan tentang Rahmat bin Jamal, cowok yang pertama kali membuat hatinya berdegup tak karuan. Itu tahun 2017, saat mereka masih SMA. Siti ingat betul sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik hutan bakau. Mereka berdua duduk di batu pinggir sungai, angin lembab menyentuh kulit mereka seperti tangan hantu yang lembut. Rahmat, dengan senyumnya yang licik tapi memikat, mendekatkan wajahnya. Siti, kamu tahu nggak, sungai ini punya rahasia, bisiknya, suaranya rendah seperti desau angin di malam bulan purnama. Matanya menatap Siti dalam-dalam, seolah bisa melihat jiwa telanjangnya. Siti tersenyum malu, tapi hatinya bergetar. Rahasia apa, Mat? Jangan nakutin akulah. Tapi Rahmat tak menjawab langsung. Ia pegang tangan Siti, jarinya menyusuri kulit lengan gadis itu pelan-pelan, seperti sedang membaca mantra kuno. Kulit Siti merinding, bukan karena dingin, tapi karena sentuhan itu terasa sakral, seperti ritual Melayu lama yang dilarang dibicarakan. Rahasia bahwa aku ingin kamu selamanya, gumam Rahmat, suaranya bergetar penuh hasrat. Bibirnya mendekat, panas seperti api unggun di tengah hutan gelap, dan mereka berciuman. Ciuman pertama yang manis, tapi penuh janji gelap. Lidah Rahmat menyentuh bibir Siti lembut, seperti menyedot jiwa, membuat tubuh gadis itu panas membara. Di saat itu, angin sungai berhembus lebih kencang, desir daun bakau seperti tawa perempuan jauh, mistis dan menggoda, seolah roh kuntilanak ikut menyaksikan. Siti merasa tubuhnya meleleh, hasrat yang suci tapi mengerikan membanjiri dadanya. Mat ini seperti mimpi buruk yang enak, bisik Siti di antara napasnya yang tersengal. Rahmat tertawa pelan, tangannya naik ke leher Siti, menyentuh urat nadi yang berdenyut cepat. Mimpi buruk? Atau mimpi basah, Siti? Sungai ini bilang, kita ditakdirkan. Tapi hati-hati, ada bayang-bayang di hutan yang iri sama kita. Kata-katanya penuh misteri, seperti mantra dukun Melayu yang memanggil roh-roh nakal. Siti merinding, bulu kuduknya berdiri, tapi ia tak bisa berhenti. Sentuhan Rahmat terasa seperti doa yang terlarang, sensual dan sakral, membuat jiwanya terguncang antara takut dan ingin. Kembali ke masa kini, di rumah kayu sederhana di kampung Pontianak, Siti merasakan firasat aneh. Setiap kali Rahmat datang berkunjung, Hajijah Maryam, ibunya yang berusia 40-an dengan tubuh masih montok seperti patung Dewi Sungai, memandang mereka dengan mata yang aneh. Bukan mata ibu biasa, tapi mata yang penuh rahasia, seperti kuntilanak yang menyamar. Suatu malam, Siti bermimpi, ia melihat bayangan Maryam di hutan bakau, tubuhnya setengah telanjang, tertawa sensual sambil memanggil nama Rahmat. Mat, datanglah, biar kita lawan arus sungai ini bersama, bisik bayangan itu, suaranya seperti hembusan angin lembab yang menyentuh kulit Siti dari jauh. Tawa itu mencekam, penuh hasrat gelap yang membuat jantung Siti berdegup takut, seolah mimpi itu adalah pertanda dosa yang akan datang. Siti terbangun dengan keringat dingin, hatinya tertusuk pisau tak terlihat. Cinta pertama yang manis, tapi sudah ternoda oleh rahasia yang mengintai seperti roh jahat di sungai. Apa yang disembunyikan ibunya? Dan mengapa sentuhan Rahmat sekarang terasa seperti janji yang akan menghancurkan segalanya? Angin malam berbisik lagi, desir daun bakau seperti tangisan perempuan yang haus akan rahasia terlarang. Tahun 2020, angin Pontianak masih lembab dan penuh rahasia, seperti napas hantu yang menempel di kulit. Siti Nurhaliza, yang saat itu belum resmi jadi istri Rahmat bin Jamal, pulang kerja dengan hati berdebar. Mereka sudah pacaran 3 tahun, tapi firasat aneh makin sering datang, seperti desir daun bakau di malam gelap yang berbisik nama-nama terlarang. Rahmat menjemputnya seperti biasa, tapi Siti, dengan naluri perempuan yang tajam, diam-diam memeriksa ponsel cowoknya saat mereka ngobrol di motor. Cuma penasaran aja, gumam Siti dalam hati, tapi jarinya sudah membuka WhatsApp. Dan di sana, seperti pukulan petir di siang bolong, ada pesan dari Hajijah Maryam, ibunya sendiri. Nanti lawanlah, biar enak, jangan diam saja, tulis Maryam, diikuti kata-kata yang lebih mesra. Habis mandi nih, lagi pakai baju. VC yuk. Kata-kata itu seperti jarum panas menusuk dada Siti, membangkitkan gambar-gambar sensual yang mengerikan, tubuh Maryam yang masih montok di usia 40-an,
kulitnya halus seperti sutra basah oleh keringat, dan Rahmat dengan senyum liciknya. Tangannya menyusuri lekuk tubuh itu pelan-pelan, seperti sedang membaca mantra dosa. Siti membayangkan mereka di balik pintu tertutup, nafas berat saling bertaut, sentuhan dilarang yang panas membara, membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Ya Allah, ini apa? Bisik Siti, air matanya mulai mengalir, tapi imajinasi itu tak berhenti. Ia melihat Rahmat membisik, "MAH, badanmu masih panas kayak api hutan, lawan aku dong, biar lebih enak." Adegan itu mencekam, seperti horor dari cerita lama Melayu. Siti gemetar di kamar mandi rumah kayu mereka, air keran mengalir dingin tapi tak bisa padamkan api di dadanya. Cermin berkabut seolah menampakkan bayangan samar, wajah Maryam yang tertawa pelan, mataannya penuh hasrat gelap, dan di belakangnya, bayang-bayang hutan bakau bergerak seperti tangan kuntilanak yang meraih. "Ini gak wajar," gumam Siti, hatinya berdegup kencang, takut roh jahat dari sungai sudah bangkit karena dosa ini. Ia baca ulang chat itu, dan tiap kata terasa seperti cakar gaib yang menggores jiwa. Rahmat balas, "Iya MAH, VC sekarang. Aku pengen lihat kamu basah-basah gitu." Sensualitas sakral tapi seram menyergap, seperti ritual malam di tepi kapuas, di mana hasrat manusia bercampur dengan bisikan roh, membuat tubuh Siti panas dingin, antara marah dan takut. Malam itu, Siti tak tahan lagi. Ia konfrontasi Rahmat di kamar, suaranya gemetar. "Mat, ini apa? Kamu berhubungan sama emakku?" Rahmat kaget, tapi cepat main korban. Ia rebut ponselnya, hapus chat, lalu peluk Siti erat. "Enggak, Siti, itu salah paham. Aku cuma bercanda." Pelukannya masih terasa panas, seperti api yang dulu membakar hasrat mereka, tapi sekarang terasa seperti cengkeraman hantu. Siti meronta, tapi Rahmat bisik di telinganya, "Siti, tubuhmu yang enak, bukan dia. Lawan aku yuk, biar kamu lupa semuanya." Kata-katanya erotis, penuh mistis seperti mantra dukun, tapi mencekam, seolah roh kuntilanak ikut berbisik dari ventilasi, tertawa pelan sambil menggoda. Maryam keluar dari kamar sebelah, batuk-batuk manipulatif seperti orang sakit. "Nggak ada apa-apa, Nak. Itu cuma salah ketik." Matanya menatap Rahmat sekilas, penuh rahasia sensual yang membuat udara ruangan terasa berat, seperti kabut hutan yang menyelimuti dosa. Siti menangis sepanjang malam, hatinya tersayat pisau tak kasat mata. Bagaimana seorang ibu bisa mencuri hasrat anaknya sendiri, meninggalkan luka yang tak terlihat tapi membara seperti api abadi di hutan bakau? Angin malam berhembus lagi, desir daun seperti jeritan kuntilanak yang haus akan rahasia terlarang, menegangkan jiwa Siti. Apakah ini awal dari horor yang lebih besar, di mana hasrat gelap akan memanggil roh-roh jahat dari sungai? Selang beberapa hari setelah kejadian chat WhatsApp yang bikin hati Siti hancur, angin Pontianak masih berhembus dingin, membawa bau amis dari sungai Kapuas yang seolah-olah mengejek rahasia rumah tangga. Siti, yang masih gemetar dalam hati kecilnya, lagi-lagi memeriksa ponsel Rahmat saat cowok itu tidur lelap setelah minum obat batuk. "Cuma mau pastiin aja," gumam Siti pelan, jarinya menyusuri layar seperti menyentuh luka yang belum kering. Tapi yang ditemukannya bukan ketenangan, melainkan SMS panjang dari Hajijah Maryam, ibunya sendiri, ke Rahmat, "Udah kuturuti berhubungan siang-siang di bulan puasa, kamu gak tahu diri. Udah aku kasih badanku yang masih panas ini, tapi kamu minta lagi-lagi. Gak tahu malu." Kata-kata kasar itu seperti cambuk panas menyayat jiwa Siti, meninggalkan bekas merah yang membara. Gambar erotis yang mengerikan langsung muncul di benaknya. Tubuh Maryam dan Rahmat saling bertaut di kamar gelap, kulit mereka lengket oleh keringat, nafas berat saling bertabrakan seperti badai malam. Aroma keringat bercampur asap kemenyan ritual Melayu yang dibakar untuk menangkal roh jahat, tapi justru seolah memanggilnya. Siti membayangkan Rahmat bisik, "MAH, badanmu empuk banget, lawan aku dong, gerak lebih liar lagi biar enak." Dan Maryam balas dengan suara parau, "Ya udah, Mat ambil aja semuanya. Tapi hati-hati, jangan sampai anakku tahu. Ini rahasia kita, seperti mantra malam yang gak boleh pecah." Dialog imajiner itu intens, sensual tapi horor, membuat Siti mual, seperti roh kuntilanak ikut berbisik di telinganya. Ambil lagi, hasrat ini tak pernah puas." Horor gaib mulai merasuk lebih dalam. Siti mendengar suara kuntilanak di ventilasi rumah kayu, tertawa pelan seperti ejekan atas dosa mereka. "Hehe, enak ya? Lawan lagi dong," bisik suara itu, rendah dan menggoda, membuat bulu kuduk Siti berdiri tegak. Ia buru-buru ke kamar mandi, air mata mengalir deras, tapi suara itu tak hilang, seolah roh perempuan haus darah dari hutan bakau sudah bangkit, tertarik oleh aroma hasrat terlarang yang menyelimuti rumah. "Ya Allah, ini gak benar," gumam Siti, tapi imajinasi sensual itu terus menyerang. Rahmat pegang pinggang Maryam,
MAH, kulitmu halus kayak sutra basah, gerak lebih cepat, biar aku puas. Maryam balas, SST jangan keras-keras, Mat. Ini dosa, tapi enaknya kayak api neraka yang bikin ketagihan. Tak tahan lagi, Siti curhat ke adik Rahmat, yang rumahnya dekat kontrakan. Dek, lihat ini, bisik Siti sambil nunjukin screenshot SMS, suaranya gemetar. Adik Rahmat kaget, matanya melebar. Kak, ini beneran? Emakmu bilang gini ke abang? Udah kuturuti berhubungan siang-siang? Ya Allah, kayak mimpi buruk. Tapi rahasia itu seperti racun yang merayap pelan, membuat malam Pontianak terasa lebih gelap, angin berhembus melalui ventilasi, membawa bisikan kuntilanak lagi, curhat-curhat tapi dosa ini akan makan kalian dari dalam. Adik Rahmat peluk Siti, Kak, jangan nangis. Tapi kalau benar, ini horor banget. Bayangin mereka berdua nafas berat, tubuh saling tempel, di siang puasa pula. Kuntilanak pasti iri, makanya dia bisik-bisik gini. Malam itu, sendirian di kamar, sensualitas menusuk Siti seperti pisau dingin. Ia coba tenangkan diri, tangannya menyentuh dirinya sendiri di malam sunyi, mencari pelepasan dari kegelisahan. Ah, kenapa gini? Desa Siti pelan, tubuhnya panas membara, tapi tiba-tiba bayangan Maryam dan Rahmat muncul. Mereka berdua di kamar gelap, Rahmat bisik, MAH, mulutmu panas banget, hisap lagi dong. Maryam balas, Mat ambil aku sepenuhnya, tapi hati-hati, roh-roh lagi nonton. Imajinasi itu membuat Siti mual, tangannya berhenti, bulu kuduk berdiri karena takut roh jahat ikut menyaksikan. Suara kuntilanak tertawa lagi dari ventilasi. Enak ya? Aku juga mau, lawan aku dong, biar kalian tahu rasanya digoda hantu. Siti menjerit pelan, rahasia itu seperti ular berbisa yang merayap ke jiwa, menegangkan setiap detik malam yang panjang. Malam itu, rumah kayu Haji Abdullah di kampung Pontianak terasa lebih sempit, seperti kandang yang menjebak rahasia gelap. Asap kemenyan ritual Melayu mengepul tebal dari mangkuk kecil di tengah ruangan, aroma harumnya bercampur bau tanah basah dari hutan bakau di luar. Mereka berkumpul berempat, Haji Abdullah dengan wajah tegang tapi tenang, Siti yang matanya merah karena air mata tak henti, Hajijah Maryam yang duduk lesu seperti korban, dan Rahmat yang tubuhnya gemetar. Pintu tertutup rapat, tapi angin malam menyusup lewat celah-celah, membawa bisikan samar dari bayang-bayang hutan, seperti godaan nafsu terlarang yang tak mau diam. Abdullah memulai, suaranya pelan tapi berat seperti batu sungai. Ini maksudnya apa? Chat dan SMS ini jelas banget. Kalian berdua berhubungan kayak gitu? Matanya menatap Maryam dan Rahmat bergantian, hatinya hancur melihat anaknya, Siti, yang duduk di pojok seperti bayangan pucat. Maryam langsung main korban, batuk-batuk pelan sambil pegang dada. Pak, ini salah paham. Itu cuma salah ketik, atau masalah paham aja. Aku nggak ngerti kenapa Siti sampai mikir gitu. Suaranya parau, tapi mataannya sekilas ke Rahmat, penuh rahasia yang membuat udara ruangan terasa panas. Rahmat, yang tadinya diam, tiba-tiba bersimpuh di kaki Abdullah, air matanya mengalir deras. Pak, aku hilaf. Cuma sekali, Pak. Aku nggak bisa nahan. MAH badannya masih panas, kayak api yang bikin aku lupa segalanya. Kata-katanya intens, penuh hasrat gelap yang menusuk, membuat Siti ingat pelukan Rahmat dulu, yang membara seperti sentuhan kekasih di malam gelap, tangannya menyusuri punggung Siti pelan-pelan, bisikannya, Siti, tubuhmu empuk banget, lawan aku dong, biar kita meleleh bareng. Tapi sekarang, kenangan itu terasa dingin seperti mayat, mencekam dan menyiksa jiwa. Siti tak tahan, suaranya pecah. Hilaf? Cuma sekali? Kamu bohong, Mat? Aku baca sendiri. Udah kuturuti berhubungan siang-siang. Kamu ambil emakku? Badannya kamu pegang kayak gitu? Air matanya jatuh, hatinya tersayat cambuk tak kasat mata. Rahmat angkat kepala, matanya merah, bisik intens ke Siti. Siti, aku sayang kamu. Tapi MAH dia goda aku. Mat, datanglah, badanku haus sentuhanmu, katanya gitu. Aku lemah, Siti. Kulitnya halus, napasnya panas, tapi aku janji, ini terakhir. Dialognya sensual tapi horor, seperti mantra dukun yang memanggil roh jahat, seolah kuntilanak dari hutan bakau ikut berbisik melalui asap kemenyan, ambil lagi, lawan lebih liar hasrat ini tak pernah mati. Maryam angkat suara, suaranya gemetar tapi manipulatif. Enggak, nak.
Itu bohong. Aku cuma bercanda. Pak, percaya aku. Ini semua salah paham. Rahmat dia yang minta. MAH, VC yuk, aku pengen lihat badanmu basah-basah. Tapi aku tolak, Pak. Tapi Abdullah geleng kepala, marah tapi tak kasar, hatinya hancur seperti sungai Kapuas yang banjir tapi tak pernah bersih. Kalian gak ngaku? Ini jelas loh. Kalian busuk suatu saat, dosa ini akan balas sendiri. Suaranya bergetar, matanya basah melihat Siti yang menangis diam-diam. Siti berdiri, suaranya intens dan penuh sakit. Emak, kenapa? Kamu ibuku. Kamu yang ajarin aku sholat, tapi sekarang kamu ambil suamiku? Bayangin aku, Mat, pelukanmu dulu enak banget, tapi sekarang dingin kayak mayat. Kamu pegang emak kayak gitu? Lawan geh, biar enak? Ya Allah. Rahmat merangkak mendekat, pegang kaki Siti. Siti, maaf. Aku cinta kamu. Tubuhmu yang aku mau, bukan dia. Tapi hasrat ini kayak api hutan, susah padam. MAH bilang, Mat, ambil aku siang ini, puasa tapi enaknya kayak surga terlarang. Kata-katanya godaan sensual yang mencekam, membuat asap kemenyan seolah berputar lebih kencang. Bayang-bayang hutan merayap ke jendela seperti tangan gaib yang meraih, bisikannya, godaan dosa lawan lagi dong. Abdullah bangkit, suaranya tegas. Cukup. Kalian pulang dulu, Rahmat. Ini hancurkan hati aku. Siti, sabar nak. Maria minta maaf setengah hati. Maaf, Pak, aku hilaf. Tapi tang aku salah. Ruangan terasa lebih gelap, bisikan dari luar seperti ejekan kuntilanak, pengampunan palsu, luka ini abadi. Pembaca merasakan sayatan perasaan, pengampunan yang dipaksakan, meninggalkan luka batin yang tak pernah sembuh, seperti sungai Kapuas yang selalu banjir tapi tak pernah bersih, selalu kotor oleh rahasia yang mengalir tak henti. Tahun 2021, bulan April, angin Pontianak berhembus pelan seperti napas rahasia yang tak mau hilang. Siti Nurhaliza akhirnya menikah dengan Rahmat bin Jamal, setelah bertahun-tahun bucin buta, meski luka dari chat dan SMS itu masih menganga di hatinya seperti luka bakar yang tak pernah sembuh. Upacara sederhana di masjid kampung, dengan aroma kemenyan Melayu yang menyelimuti, tapi suasana terasa berat, seperti kabut hutan bakau yang menutupi dosa lama. Foto pernikahan penuh kegelapan. Haji Abdullah, ayah Siti, tak menggandeng tangan anaknya seperti ayah biasa. Hatinya remuk, matanya basah tapi disembunyikan di balik masker. Pak, kenapa nggak pegang aku? Bisik Siti pelan saat berpose, suaranya gemetar penuh sakit. Abdullah menjawab lirih, hati Pak hancur, Riz. Pas nikah ini, Pak kayak nggak siap antar kamu ke dia. Dia udah nodain hati kita sebelumnya. Siti menangis dalam hati, tapi tersenyum paksa untuk kamera. Pak, aku cinta dia. Mungkin dia berubah. Hilaf itu manusiawi, kan? Abdullah menggeleng pelan, suaranya menyayat seperti pisau tumpul yang mengiris daging. Hilaf sekali, mungkin. Tapi kalau ulang lagi, hati Pak kayak sungai Kapuas, banjir terus tapi kotornya nggak hilang. Kamu anak satu-satunya, Riz. Pak takut kamu gila karena dia. Dialog itu emosional, penuh air mata yang tak tumpah, membuat pembaca merasakan tusukan di dada, cinta anak ke ayah yang hancur karena pengkhianatan. Malam pertama mereka di kamar ber-AC dingin rumah Abdullah, sensualitas erotis membarat tapi mencekam. Rahmat peluk Siti dari belakang, tangannya menyusuri punggung istri barunya pelan-pelan, seperti sedang membaca mantra dosa. Siti, akhirnya kamu milikku. Tubuhmu empuk banget, kayak mimpi yang jadi nyata, bisik Rahmat, napasnya panas di leher Siti, lidahnya menyentuh telinga pelan. Siti merinding, hasrat naik tapi campur takut. Mat, pelan aja. Aku takut. Bayangin kalau Emak tahu. Rahmat tertawa pelan, tangannya naik ke dada Siti. Emak? Lupain dia. Sekarang cuma kita. Lawan aku, Siti gerak lebih liar, biar enak kayak api yang gak padam. Tubuh mereka bertaut, nafas berat saling bertabrakan, keringat membasahi spray seperti air sungai yang banjir. Tapi Siti merasakan hantu Maria mengintip dari bayang-bayang ventilasi, mata ibunya yang penuh hasrat gelap, bisikannya seperti kuntilanak, ambil lagi, Mat, badanku lebih panas dari dia. Kenikmatan itu terasa menyiksa, bulu kuduk Siti berdiri tegak,
seperti roh jahat ikut bergabung dalam ritual malam yang terlarang. Beberapa bulan kemudian, September, mereka pindah ke kontrakan dekat hutan bakau, agar jauh dari Maryam. Tapi kepindahan itu memicu badai emosional. Maryam datang tiba-tiba, marah-marah dengan sumpah serapah Melayu yang menyayat. Kalian pindah tanpa bilang? Nanti lahiran susah, Riz. Kamu anak durhaka, jerit Maryam, matanya merah seperti kuntilanak haus darah. Siti gemetar, emak aku takut. Aku kerja, Pak kerja, kalau emak berduaan sama Mat lagi? Aku nggak mau hati aku hancur lagi. Maryam tertawa sinis, suaranya emosional tapi menusuk, berduaan? Kamu tuduh aku? Aku yang lahirin kamu, tapi sekarang kamu buang aku kayak sampah. Nanti anakmu lahir cacat, atau susah keluar, itu sumpahku. Kata-katanya seperti cambuk, menyayat hati Siti yang sudah rapuh. Rahmat diam, tapi matanya sekilas ke Maryam, penuh rahasia sensual. "Mah, cukup. Kami pindah biar tenang," kata Rahmat pelan, tapi suaranya bergetar, seperti masih ingat sentuhan dulu. Maryam balas, "Tenang? Kamu yang minta aku dulu, Mat." "Mah, badanmu haus, datanglah siang ini. Sekarang kamu buang aku. Kalian akan kena azab." Siti menangis di pojok, "Emak, kenapa tega? Aku anakmu. Kamu curi suamiku, sekarang marah karena kami pindah?" Maryam mendekat, peluk Siti paksa, tapi pelukannya dingin seperti mayat. "Aku sayang kamu, Riz. Tapi, hasrat ini kayak arus sungai, nggak bisa dibendung. Maaf, tapi nanti kamu rasain sendiri, luka ini abadi." Horor membangun. Suara angin hutan seperti jeritan kuntilanak, mengingatkan Siti pada dosa yang tak hilang. Bisikannya, "Pernikahan ternoda, hasrat tak mati, lawan lagi dong." Menusuk hati pembaca. Cinta yang seharusnya suci, sekarang seperti racun yang meracuni jiwa, meninggalkan air mata yang tak pernah kering. Rahmat tarik Siti ke samping, bisik emosional, "Siti, lupain emak. Kita mulai baru. Malam ini, di kontrakan baru, aku mau buktikan, tubuhmu yang aku cinta. Peluk akurat, biar luka ini hilang." Tapi Siti dorong dia, air matanya jatuh. "Hilang? Kamu bohong, Mat. Aku ingat kamu bilang ke Mak, Mah, mulutmu panas, hisap lagi. Bagaimana aku percaya? Pernikahan ini, kayak mimpi buruk yang enak tapi menyiksa." Rahmat menangis, "Aku hilaf, Siti. Tapi hatiku milikmu. Mari kita coba lagi. Malam ini, tubuh kita bertaut, lupain semuanya." Dialog itu menyayat, penuh emosi yang membara tapi hancur, seperti api di hutan bakau yang membakar tapi meninggalkan abu. Siti mengangguk lemah, tapi dalam hati, ia tahu, pernikahan ini ternoda selamanya, dihantui roh hasrat gelap yang tak pernah pergi. Kontrakan baru Siti dan Rahmat di pinggir hutan bakau Pontianak terasa seperti penjara kecil, dikelilingi bayang-bayang pohon yang bergerak seperti tangan-tangan gaib di malam hari. Aroma tanah basah dan sungai Kapuas yang amis menyusup lewat celah-celah kayu, bercampur bau kemenyan sisa ritual Melayu yang mereka bakar untuk menenangkan roh-roh. Siti, yang kini berusaha menjalani hidup sebagai istri, tak bisa lepas dari curiga yang merayap seperti ular berbisa di hatinya. Setiap malam, ia terbangun karena mimpi buruk, wajah Maryam, ibunya, tertawa sensual di kegelapan, bisiknya, "Mat, badanmu keras, ambil aku lagi." Suara kuntilanak dari hutan bakau menimpali, "Lawan, lawan lebih liar, dosa ini enak." Bulu kuduk Siti berdiri, jantungnya berdegup kencang, tapi luka batinnya lebih menyakitkan dari horor itu. Malam itu, Rahmat pulang kerja dengan wajah lelah, tapi Siti tak bisa menahan diri. Ia rebut ponsel suaminya, jarinya gemetar saat membuka pesan. Dan di sana, seperti pisau yang mengiris ulang luka lama, ada SMS dari Maryam. "Halo, Mat. Udah bangun? Jangan lupa berbuat kayak gitu sama istri. Aku juga habis gitu sama suami. Tapi, kamu tahu, aku lebih suka sama kamu. Siang tadi, enak banget, kan?" Kata-kata itu seperti cambuk panas, menyayat jiwa Siti hingga berdarah-darah. Ia membayangkan Rahmat dan Maryam di siang bolong, tubuh mereka lengket oleh keringat, nafas berat saling bertaut di kamar gelap. "Mah, mulutmu panas banget, hisap lagi dong," bayang Siti mendengar Rahmat berbisik, dan Maryam balas, "Mat, ambil aku sepenuhnya. Puasa ini cuma topeng, hasrat kita yang asli."
Gambar erotis itu mengerikan, seperti ritual terlarang yang memanggil roh jahat, membuat Siti mual tapi tak bisa berhenti membayangkan. Mat, jerit Siti, suaranya pecah, air mata mengalir deras. Rahmat tersentak dari tidurnya, matanya bingung tapi penuh rahasia. Apa, Siti? Kenapa teriak? Tanyanya, tapi suaranya gemetar, seperti orang yang ketahuan dosa. Siti lempar ponsel ke kasur, ini apa? Emak nge-SMS gini? Siang tadi enak banget. Kamu masih main sama dia? Di rumah ini? Di kasur kita? Air matanya jatuh seperti hujan, hatinya hancur seperti kaca yang dipecahkan berulang kali. Rahmat merangkak mendekat, tangannya mencoba pegang Siti, tapi sentuhannya terasa dingin seperti mayat. Siti, itu cuma bercanda. Aku nggak ngapa-ngapain sama MAH. Aku cuma sayang kamu. Peluk aku, yuk, biar kamu lupa. Bisiknya, suaranya sensual tapi penuh kepalsuan, seperti mantra dukun yang rusak. Siti dorong Rahmat, jangan sentuh aku. Kamu bilang sayang, tapi aku tahu, kamu masih ingat badan emak, kan? Kamu bilang ke dia, MAH, kulitmu halus kayak sutra basah, lawan aku lagi. Aku baca sendiri, Mat. Kamu tega hancurin aku. Suaranya penuh emosi, menyayat seperti pisau yang menusuk hati pembaca. Rahmat menangis, bersimpuh di lantai. Siti, aku lemah. MAH yang minta, Mat, datanglah, badanku haus, Siti nggak akan tahu. Tapi aku janji, ini terakhir. Aku cuma mau kamu. Malam ini, ayo kita satuin tubuh kita, biar luka ini hilang. Dialognya intens, penuh hasrat gelap yang mencekam, tapi Siti menjerit, hilang? Hatiku udah kayak sungai Kapuas, Mat, banjir air mata, tapi kotornya nggak pernah bersih. Kamu dan emak, kalian kayak kuntilanak yang makan hatiku. Horor gaib merasuk lebih dalam. Malam itu, saat Siti menangis sendirian di sudut kamar, suara kuntilanak terdengar dari ventilasi, tawa pelan yang sensual tapi mengerikan, seperti ejekan atas dosa mereka. Enak ya, hasrat kalian panas, lawan aku juga dong, bisik suara itu, membuat jendela berderit sendiri, seolah hutan bakau di luar hidup dan menari. Siti buru-buru nyalakan lampu, tapi bayangan perempuan berbaju putih muncul sekilas di cermin, matanya seperti Maryam, penuh godaan. Ya Allah, lindungi aku, doa Siti, tapi tubuhnya gemetar, bulu kuduknya berdiri tegak. Ia coba sentuh dirinya sendiri untuk tenang, tapi bayangan Rahmat dan Maryam kembali menghantui. Tubuh mereka saling bertaut, Rahmat bisik, MAH, gerak lebih cepat, aku mau lebih dalam, dan Maryam balas, SST. Mat, ini rahasia kita, kayak ritual malam yang gak boleh dilihat roh. Imajinasi itu menyiksa, membuat Siti menjerit pelan, cukup. Aku gak mau tahu. Pagi harinya, Siti curhat ke adik Rahmat, Mira, di warung kecil dekat kontrakan. Mira, aku gak kuat. Aku bayangin mereka berdua, nafas berat, badan lengket, di siang puasa. Hatiku hancur, Mir, isak Siti, air matanya jatuh ke meja kayu. Mira pegang tangan Siti, matanya penuh empati tapi takut. Kak, ini gila. Abang bilang ke aku, Mira, MAH tuh kayak api, susah nolak. Tapi aku gak nyangka mereka lanjutin. Kak, ini kayak cerita kuntilanak yang bangkit karena dosa. Aku juga takut, semalam aku dengar tawa aneh dari hutan. Dialog itu dramatis, menyayat hati pembaca, membawa mereka ke dalam pusaran emosi Siti, cinta yang dikhianati, curiga yang merayap seperti racun, dan horor gaib yang makin nyata. Angin malam berbisik lagi, suara kuntilanak seperti godaan, cinta, dosa, hasrat ini abadi, meninggalkan Siti dengan luka batin yang tak pernah sembuh dan ketakutan yang menyelimuti setiap langkahnya. Tanggal 15 November 2025, siang di kampung Pontianak terasa terik, tapi udara di sekitar kontrakan Siti dan Rahmat penuh dengan ketegangan yang mencekam, seperti kabut tebal yang menyelimuti hutan bakau. Siti sedang bekerja di warung mie ayam, tangannya sibuk mengaduk kuah, tapi hatinya gelisah, seperti ada bisikan gaib dari sungai Kapuas yang memanggilnya pulang. Di kontrakan, tanpa sepengetahuan Siti, rahasia gelap yang selama ini merayap akhirnya meledak. Warga kampung, yang sudah lama curiga dengan tingkah Rahmat dan Hajijah Maryam, tak bisa lagi menahan firasat buruk. Bukan kayak menantu sama mertua, ini aneh, bisik ibu-ibu tetangga, mata mereka menatap kontrakan yang pintunya tertutup rapat di siang bolong.
Ketua Pemuda Kampung, Pak Udin, dipanggil oleh tetangga yang melihat Maryam masuk kontrakan saat Siti dan Haji Abdullah sedang bekerja. Ada yang gak beres, Din. Mereka udah lama di dalam, pintu dikunci, kata tetangga, suaranya bergetar penuh curiga. Udin dan 3 pemuda lain mendekati kontrakan, jantung mereka berdegup kencang seperti mendengar jeritan kuntilanak di malam hari. Mereka ngintip dari ventilasi belakang, tapi tak melihat apa-apa di dapur, hanya aroma kemenyan sisa ritual Melayu yang menyengat. Di kamar pasti, bisik Udin, matanya menyipit. Tiba-tiba, suara nafas berat dan desahan pelan terdengar dari balik pintu kamar, seperti ritual terlarang yang mengguncang jiwa. Enak, MAH, gerak lebih cepat, aku mau lebih dalam, bisik Rahmat, suaranya sensual tapi penuh dosa. Maryam balas, parau dan menggoda, SST. Mat, jangan keras-keras. Badanku panas, tapi hati-hati, roh-roh hutan lagi nonton. Dialog itu seperti mantra jahat, membuat bulu kuduk pemuda-pemuda itu berdiri tegak. Zina. Ini zina, jerit Udin, suaranya menggema di kampung, penuh kemarahan yang menyayat. Pintu kontrakan didobrak, kayu berderit keras seperti jeritan hutan bakau. Rahmat, dengan wajah pucat, lari ke kamar mandi. Aku cuma mau bab, teriaknya, suaranya gemetar seperti ketakutan pada azab gaib. Maryam, hanya mengenakan bra hitam, berdiri di kamar, tubuhnya setengah telanjang, kulitnya berkilau keringat seperti dewi sungai yang terkutuk. Kalian apa ini? Salah paham. Aku cuma ngadem, katanya, suaranya manipulatif tapi penuh ketakutan. Warga menjerit, sumpah serapah Melayu menggema, kuntilanak bakal datang. Kalian nodain kampung ini. Sensualitas mengerikan membanjiri adegan, tubuh Maryam yang masih montok, nafasnya tersengal, dan Rahmat yang bersembunyi, membuat warga mual tapi tak bisa berpaling dari pemandangan dosa itu. Siti, yang diberi kabar oleh sepupunya lewat telepon, pulang dengan motor pinjaman, hatinya remuk seperti kaca pecah. Riz. Mama sama Rahmat digerebek pemuda. Lagi berbuat gitu, kata sepupunya, suaranya penuh empati tapi bergetar. Apa? Gak mungkin. Mat bilang tadi dia kerja, jerit Siti, air matanya jatuh di jalan berdebu, menyayat hati pembaca seperti pisau tumpul. Ia sampai di kontrakan, melihat kerumunan warga dan Maryam yang bersimpuh di kaki Udin. Tolong, jangan videoin. Aku malu, ini salah paham, isak Maryam, tapi matanya masih menyimpan hasrat gelap. Siti menjerit, emak. Kamu ibuku. Kenapa tega? Kamu bilang ke Mat, ambil aku lebih dalam. Aku dengar sendiri dari tetangga. Hatiku hancur, Mak. Suaranya pecah, emosional, seperti jeritan yang memanggil roh-roh jahat dari hutan. Rahmat keluar dari kamar mandi, wajahnya pucat seperti mayat. Siti, maaf. Aku hilaf. MAH yang minta, Mat, badanku haus, siang ini aja. Aku lemah, Siti, tapi aku cinta kamu, katanya, tangannya mencoba pegang Siti, tapi Siti menampar tangannya. Cinta? Kamu bohong. Badan emak yang kamu mau, kan? Gerak lebih cepat, MAH, kamu bilang gitu, kan? Aku muak, Mat. Ini rumah kita, tapi sekarang kayak sarang kuntilanak. Dialog itu dramatis, penuh air mata dan kemarahan, menyayat jiwa pembaca seperti luka yang tak pernah kering. Horor gaib mencapai puncak. Saat malam tiba, hutan bakau di sekitar kontrakan seolah bergoyang sendiri. Daun-daun berdesir seperti tawa kuntilanak yang haus darah. Zina, enak ya. Lawan aku juga dong, bisik suara gaib dari ventilasi, membuat Siti gemetar di sudut kamar. Bayangan perempuan berbaju putih muncul sekilas di jendela. Wajahnya seperti Maryam, tertawa sensual tapi mengerikan, badanmu panas, Siti, tapi hatimu dingin. Biar aku ambil. Siti menangis, ya Allah, lindungi aku dari dosa ini. Tapi luka batinnya terlalu dalam, seperti sungai Kapuas yang banjir tapi tak pernah bersih. Pengkhianatan ibu dan suami telah memanggil roh jahat yang tak akan pergi, meninggalkan Siti dalam ketakutan dan air mata yang tak kunjung kering. 2 hari setelah penggerbekan yang menghancurkan segalanya, malam di kontrakan Pontianak terasa lebih gelap, seperti kegelapan hutan bakau yang menelan cahaya bulan. Siti Nurhaliza, dengan mata bengkak karena tangis tak henti, kembali ke kontrakan bersama bibi dan teman pengacaranya untuk ambil baju-bajunya. Pintu jebol karena dobrakan warga kemarin, dan angin malam menyusup dingin,
membawa bisikan samar dari ventilasi, seperti kuntilanak yang haus darah, tertawa pelan atas dosa yang tak terampuni. Siti lagi teleponan dengan pengacara. Suaranya gemetar, "Kak, gimana kalau aku gugat cerai?" "Aku nggak kuat lagi, Kak." Hatiku kayak diiris-iris tiap hari. Tiba-tiba, suara motor mendekat, membuat Siti tersentak. "Bentar ya, Kak, ada suara motor." "Aduh, takutnya dia," bisik Siti, hatinya berdegup kencang seperti mendengar jeritan gaib. Ternyata kakak Rahmat datang, 2 orang, 1 cewek, 1 cowok. "Teh, kami mau ambil baju abang. Buat kerja besok," kata kakak ceweknya, suaranya dingin tapi penuh rahasia. Siti gemetar, "Baju? Di lemari luar aja. Aku udah gosok, tapi jangan masuk ke dalam, ya." Tapi kakak laki-lakinya nyelonong ke kamar, nyari-nyari seperti maling. "Ih, gak ada. Pasti kamu sembunyiin," bentaknya, matanya merah marah. Siti panik, "Jangan. Itu kamar aku. Kalian nyari apa sebenarnya? Bukan baju, kan? Kalian nyari yang bisa dijual, karena dendanya 25 juta. Suaranya naik, emosional, air mata mulai mengalir lagi. Kakak ceweknya mendekat, "Kamu yang bikin ribut, Riz. Ini semua gara-gara kamu. Abang kami nggak salah, itu salah paham." Tapi Siti menjerit, "Salah paham? Aku tahu semuanya. Mat bilang ke Mak, 'MAH, badanmu panas, ambil aku lagi.' Kalian keluarga apa ini? Biarin adik kalian hancurin hati orang?" Dialog itu dramatis, penuh isak tangis, menyayat hati seperti cambuk yang tak henti. Tak lama, suara motor lagi, kali ini Rahmat datang dengan kakak ceweknya. Siti matiin telepon, berdiri gemetar. "Dek, kamu bener mau pisah sama aku?" kata Rahmat, suaranya bergetar penuh emosi, matanya basah seperti menangis. Ia mendekat, tangannya menyentuh leher Siti pelan, seperti merayu, "Aku cinta kamu, Dek." Ini teguran buat aku. Hilaf, aku hilaf. Badanmu yang aku mau, bukan dia. Peluk aku, yuk, biar kita balik lagi. Sentuhannya sensual, tapi terasa seperti cengkeraman hantu, dingin dan menyiksa, membuat bulu kuduk Siti berdiri. Siti dorong tangannya, "Jangan sentuh aku, Mat." "Cinta? Kamu tega bilang gitu setelah gerebek? Kamu bilang ke Mak, 'MAH, mulutmu enak, hisap lagi.' Aku muak. Hatiku hancur, Mat. Kamu hancurin aku dari dalam." Rahmat bersimpuh, menangis terseduh-seduh, "Dek, maaf. Aku lemah. MAH yang goda, Mat, datanglah, Siti nggak ada. Tapi aku janji, aku berubah. Jangan pisah, Dek. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tubuh kita, dulu enak banget bareng, kan? Ayo coba lagi malam ini." Suaranya penuh hasrat emosional, tapi Siti menjerit, air matanya banjir. "Enak? Kamu pikir aku barang? Kamu pegang emak di siang puasa, sekarang rayu aku kayak gini? Aku malu, Mat. Semua orang tahu. Hatiku kayak dibakar api neraka." Bibi Siti angkat suara, "Cukup. Jangan rayu dia lagi. Kamu yang salah, tapi sekarang minta maaf setengah hati." Rahmat bangkit, matanya marah campur sedih, "Kalau pisah, kamu mau apa? Motor ini? Uang tabungan mie ayam? Nominalnya sama, loh." Siti menangis histeris, "Mie ayam aku yang punya. Ide aku, marketing aku. Kamu cuma admin, tapi sekarang minta semua? Kamu tega, Mat. Aku nemenin kamu dari nol, dari SMA, sampai kamu karyawan tetap. Aku yang doain tiap sholat, ya Allah, angkat suamiku jadi tetap. Tapi kamu balas gini? Dengan emakku sendiri." Rahmat balas, suaranya pecah, "Aku tahu, Dek. Aku sayang kamu. Tapi, hasrat ini kayak arus sungai, nggak bisa dibendung. Maaf, aku hilaf. Jangan ambil semuanya, biarin aku bawa motor dulu." Siti tolak, "Nggak. BPKB, STNK, buku nikah, semua aku amanin. Kamu nyari itu, kan? Kayak maling." Rahmat mendekat lagi,
Tangannya pegang bahu Siti erat. Dek, jangan gini. Aku cinta, tapi Siti meronta. Lepas. Kamu sakitin aku. Dalam ribut itu, tangan Rahmat cakar tangan Siti, meninggalkan lecet panjang 16 cm, memar merah seperti darah kuntilanak. Siti menjerit, aduh. Sakit, Mat. Kamu pukul aku. Rahmat mundur, matanya lebar ketakutan, aku nggak sengaja. Dek, maaf. Ini karena kamu tolak aku. Ia lari ke motor, tapi Siti tarik bajunya, jangan bawa semuanya. Hatiku udah hancur, sekarang tanganku juga. Ya Allah, kenapa aku cinta orang kayak kamu? Horor gaib menyusul. Malam itu, di rumah Bude, Siti mimpi kuntilanak muncul, wajahnya seperti Maryam, bisiknya penuh hasrat gelap, Dek, badanmu sakit? Aku juga mau, lawan aku, biar kamu rasain dendam ini. Siti terbangun berteriak, lapor polisi besoknya, tapi ditolak karena visum telat. Ini KDRT, Pak. Lecet 16 cm, isak Siti ke polisi. Polisi geleng kepala, maaf, Mbak. Udah lewat 24 jam, bukti kurang kuat. Dendam membara di hati Siti seperti api di hutan bakau, menyayat jiwa lebih dalam dari pisau, kekerasan dari orang terkasih, meninggalkan luka yang tak terlihat tapi abadi. Mat, kamu hancurin aku, tapi aku nggak akan diam, gumam Siti, air matanya jatuh lagi, emosional dan penuh api dendam. Malam di kampung Pontianak terasa seperti terkubur dalam kegelapan abadi, seolah hutan bakau di sekitar kontrakan Siti menelan semua cahaya dan harapan. Aroma kemenyan Melayu yang biasa menenangkan kini terasa seperti asap neraka, bercampur bau amis sungai Kapuas yang seolah mengejek luka batin Siti Nurhaliza. Setelah penggerebekan dan luka KDRT di tangannya, Siti tak bisa lagi menahan air mata yang mengalir seperti banjir. Hatinya remuk, tapi kemarahan dan kepedihan mendorongnya melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia posting cerita pengkhianatan Rahmat dan Hajijah Maryam di TikTok, dengan wajah mereka disensor tapi kata-kata penuh emosi. Aku hancur, suamiku selingkuh sama ibuku sendiri. Hatiku kayak diiris pisau tiap hari, tulisnya, suaranya pecah dalam video pendek itu. Tak disangka, dalam hitungan jam, video itu meledak, viral di Twitter dan TikTok, membuat kampung Pontianak gempar. Riz, kamu beneran posting itu? Sekarang semua orang tahu, kata sepupunya, Aisyah, lewat telepon, suaranya campur kaget dan takut. Aisyah, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Emak hianatin aku, suamiku hancurin aku. Aku cuma mau cerita, biar dunia tahu luka ini. Isak Siti, air matanya jatuh ke meja kayu, suaranya penuh emosi yang menyayat seperti pisau tumpul. Tapi, Riz, ini rame banget. Netizen pada nyari akun Rahmat. Mereka bilang, itu laki kayak setan, ibunya kayak kuntilanak. Kamu gak takut balasan gaib? Tanya Aisyah, suaranya bergetar, seolah mendengar bisikan hutan bakau di luar. Siti menangis, takut? Hatiku udah mati, Aisyah. Aku bayangin Mat bilang ke Mak, MAH, badanmu panas, hisap lagi dong. Aku muak. Biar dunia tahu, biar mereka malu. Horor gaib makin merasuk. Malam itu, saat Siti scroll komentar di TikTok, suara kuntilanak terdengar dari ventilasi, tawa sensual yang mencekam, seperti ejekan atas dosa yang kini terbongkar. Viral, enak ya, semua tahu hasrat mereka. Lawan aku juga dong, bisik suara itu, membuat jendela berderit sendiri. Siti gemetar, ya Allah, apa ini azab? Ia lihat bayangan perempuan berbaju putih di cermin, wajahnya seperti Maryam, matanya penuh godaan gelap. Dek, kamu ceritain dosaku? Badanku masih haus, lihat aku, lebih panas dari kamu, bisik bayangan itu, tangannya seolah meraih dari cermin. Bulu kuduk Siti berdiri, ia menjerit pelan, cukup. Jangan ganggu aku. Pagi harinya, Siti dapat kabar dari Aisyah, Riz, akun TikTok Rahmat hilang. Dia hapus semua video, katanya takut netizen. Tapi ibunya, MAH, malah marah-marah di rumah Pak RT. Siti buru-buru ke rumah Pak RT, di mana Maryam berdiri dengan mata merah, suaranya penuh kemarahan emosional. Kamu anak durhaka, Riz. Posting-posting kayak gitu, bikin aku malu. Aku ibumu, yang lahirin kamu. Aku cuma ngadem, bukan zina, jerit Maryam, tapi matanya menyimpan hasrat yang tak bisa disembunyikan. Siti menangis,
Suaranya pecah, ngadem. Emak bilang ke Mat, ambil aku lebih dalam, siang ini enak banget. Aku baca sendiri, Mak. Kamu hancurin aku, ibuku sendiri. Hatiku kayak sungai Kapuas, banjir air mata tapi kotornya nggak hilang. Dialog itu dramatis, menyayat hati pembaca seperti luka yang berdarah terus. Maria mendekat, coba peluk Siti, tapi pelukannya dingin seperti mayat. Riz, maaf. Aku hilaf. Hasrat ini, kayak arus sungai, nggak bisa dibendung. Tapi aku sayang kamu, katanya, suaranya manipulatif tapi penuh emosi. Siti dorong ibunya, sayang. Kamu bilang ke Mat, mulutmu panas, MAH, lawan lagi. Aku muak, Mak. Kamu bukan ibu, kamu kayak kuntilanak yang makan hatiku. Pak RT angkat suara, cukup, kalian. Ini udah viral, warga pada tahu. Maryam, Rahmat, kalian udahin kampung ini. Azab bakal datang, roh-roh hutan udah gelisah. Suaranya tegas, tapi bergetar, seolah takut kuntilanak benar-benar muncul. Rahmat, yang tiba-tiba datang, bersimpuh di kaki Siti, air matanya jatuh. Dek, aku salah. Aku hapus akunku karena malu. Aku cinta kamu, Dek. MAH yang minta, Mat, badanku haus, Siti nggak ada. Tapi aku janji, aku berubah. Jangan gini, Dek, peluk aku lagi, biar kita kayak dulu, tubuh kita bertaut, enak banget, kan? Suaranya penuh hasrat emosional, tapi Siti menjerit, enak? Kamu hancurin aku, Mat. Kamu pegang emak di kasur kita, sekarang minta balik? Aku malu di depan dunia. Hatiku udah kayak abu hutan bakau, terbakar tapi nggak pernah padam. Dialog itu menyayat, penuh air mata dan kemarahan, seperti jeritan di tengah hutan yang memanggil roh jahat. Malam itu, Siti sendirian di kontrakan, scroll komentar netizen yang makin brutal. Laki kayak setan, ibunya kuntilanak betulan, tulis salah satu. Tiba-tiba, listrik padam, dan suara kuntilanak terdengar lagi, tawa sensual yang mengerikan. Semua tahu, dosa ini manis, lawan aku, Siti. Bayangan di cermin bergerak, wajah Maryam tertawa, Dek, badanmu dingin, biar aku kasih panas. Siti menangis, ya Allah, hapus dendam ini dari hatiku. Tapi luka batinnya terlalu dalam, seperti sungai Kapuas yang banjir tapi tak pernah bersih, dihantui sorotan publik dan roh hasrat gelap yang tak pernah pergi. Malam di Pontianak terasa seperti neraka yang sunyi, hanya suara angin yang mendesir di hutan bakau, bercampur bisikan gaib yang seolah mengejek luka Siti Nurhaliza. Kontrakan kecil itu kini seperti makam, penuh kenangan cinta yang ternoda dan aroma kemenyan Melayu yang tak bisa usir roh-roh jahat. Siti, dengan mata bengkak dan hati remuk, tak bisa lagi menahan beban pengkhianatan Rahmat dan Hajijah Maryam, ibunya sendiri. Video viral di TikTok telah membuat rahasia keluarganya jadi bahan gunjingan, tapi Maryam tak pernah minta maaf, dan Rahmat hanya menawarkan kata-kata cinta yang kosong. Luka KDRT di tangan Siti, lecet 16 cm yang memar, jadi pengingat bahwa pengkhianatan itu tak hanya batin, tapi juga fisik. Siti memutuskan ke psikiater, atas saran teteh, bosnya di toko. Di klinik kecil, dokter psikiater menatap Siti dengan empati. Riz, kamu trauma berat. Aku kasih obat penenang dan vitamin, biar kamu bisa tidur, katanya lembut. Siti menangis, suaranya pecah, Dok, aku nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Tiap malam, aku bayangin Mat bilang ke Mak, MAH, badanmu panas, lawan aku lagi. Hatiku kayak diiris pisau tumpul tiap hari. Aku takut kuntilanak beneran datang karena dosa mereka. Dokter mengangguk, luka batin itu berat, Riz. Tapi kamu harus coba ikhlas. Kalau enggak, hantu di kepalamu bakal lebih seram dari kuntilanak. Dialog itu emosional, menyayat hati pembaca seperti luka yang tak pernah kering. Siti ingin lepas, tapi cinta dan dendam masih mengikatnya. Malam itu, di tepi sungai Kapuas, Siti duduk sendirian, air matanya bercampur air sungai yang keruh. Ya Allah, aku mau ikhlas. Tapi kenapa susah banget, bisiknya, suaranya penuh isak. Ia ingat malam-malam bersama Rahmat, tubuh mereka bertaut di kasur dingin. Rahmat bisik, Siti, badan empuk, gerak lebih liar, biar enak. Dulu, kata-kata itu membakar hasrat, tapi sekarang terasa seperti racun. Tiba-tiba, bayangan Maria muncul di pikirannya,
suaranya sensual tapi mengerikan, "Dek, kamu gak bisa gitu kayak aku." Mat bilang, "MAH, mulutmu panas, hisap lagi." "Kamu kalah, Riz." Siti menjerit, "Cukup. Jangan ganggu aku." Suara kuntilanak dari hutan menimpali, tawa pelannya seperti godaan. "Ikhlas? Dosa ini manis, lawan aku dong." Bulu kuduk Siti berdiri, ia buru-buru lari ke rumah, tapi bayangan itu seperti mengejar, membuat malam terasa seperti neraka. Di rumah, Siti dapat kabar dari Aisyah, sepupunya. "Riz, Bapak cerai sama Emak. Agama udah selesai, tinggal pengadilan. Emak tinggal sama Mbah sekarang, gak minta maaf sama sekali." Siti menangis, "Aisyah, aku deket banget sama Emak. Dia yang ajarin aku sholat, tapi sekarang, dia bilang ke Mat, ambil aku lebih dalam, siang ini enak." "Aku hancur, Aisyah. Hatiku kayak sungai Kapuas, banjir air mata tapi kotornya gak hilang." Aisyah peluk Siti lewat telepon, suaranya gemetar, "Riz, Bapak nangis tadi." Dia bilang, "Makasih Riz, kamu pilih Bapak. Kalau kamu balik ke Rahmat, Bapak gak ikut." "Sabar ya, Riz." Emak, kayak kuntilanak yang gak mau pergi. Dialog itu dramatis, penuh air mata, menyayat jiwa pembaca seperti cambuk yang tak henti. Siti coba ikhlas, minum obat penenang, tapi mimpi buruk tak berhenti. Ia mimpi kuntilanak dengan wajah Maryam, berdiri di tepi sungai, tubuhnya setengah telanjang, kulitnya berkilau keringat. "Dek, kamu mau ikhlas? Badanmu dingin, lihat aku, panas kayak api hutan," bisik kuntilanak, tangannya meraih Siti, dingin tapi penuh hasrat gelap. Siti terbangun berteriak, "Ya Allah, hapus bayangan ini." Tapi di sudut kamar, bayang-bayang hutan bakau seperti bergerak, tawa gaib terdengar lagi. "Ikhlas? Dosa ini abadi, hasrat ini tak mati." Siti berdoa, "Ya Allah, aku pasrah. Kalau aku gak bisa balas, biar Engkau yang balas." Tapi dendam masih merayap di hatinya seperti akar bakau, membuat ikhlas terasa seperti penjara. Luka batinnya, seperti sungai Kapuas, terus banjir air mata tapi tak pernah bersih, dihantui roh hasrat terlarang yang tak pernah reda. Langit Pontianak kelabu seperti kain kafan yang menutupi luka-luka tak terucap. Siti Nurhaliza duduk di tepi sungai Kapuas, angin malam membawa aroma amis dan tanah basah, seolah sungai itu sendiri berbisik tentang rahasia yang tak pernah selesai. Kontrakan kecilnya kini kosong, hanya dihuni kenangan pahit dan suara desiran hutan bakau yang seperti tawa kuntilanak, pelan, sensual, tapi mengerikan. Siti telah bercerai dengan Rahmat bin Jamal, suratnya sudah keluar, tapi luka di hatinya masih menganga seperti jurang yang tak bisa ditutup. Hajjah Maryam, ibunya, tak pernah minta maaf, dan Haji Abdullah, ayahnya, kini hidup sendiri, hatinya remuk oleh pengkhianatan istri dan menantu. Siti coba bangkit, tapi bayang-bayang hutan bakau seolah hidup, mengintai setiap langkahnya, membawa bisikan dosa yang tak pernah reda. Hari itu, Siti ke perusahaan tempat Rahmat bekerja di Rangkas, bersama Aisyah, sepupunya, dan seorang teman. Dengan hati penuh dendam, ia lapor ke HRD, suaranya gemetar tapi penuh api. "Pak, karyawan kalian, Rahmat, udah nggak beretika. Dia selingkuh sama ibuku sendiri, gerebek warga, dan lukain aku, tangan aku memar 16 cm. Pecat dia, Pak. Aku nemenin dia dari SMA, dari nol, sampai dia karyawan tetap. Aku yang doain tiap sholat, ya Allah, angkat suamiku. Tapi dia hancurin aku." Air matanya jatuh, menyayat seperti pisau tumpul. HRD menatap Siti dengan empati, tapi suaranya datar, "Mbak, terima kasih laporannya. Tapi ini urusan pribadi, bukan di jam kerja. Kami nggak bisa pecat dia." Siti menjerit, "Pribadi? Dia nodain nama perusahaan. Dia bilang ke emakku, 'MAH, badanmu panas, hisap lagi.' Kalian mau karyawan kayak gitu?" Aisyah pegang tangan Siti, "Riz, cukup. Jangan hancurin diri kamu lagi. Biar Allah yang balas." Dialog itu dramatis, penuh emosi, menyayat hati pembaca seperti luka yang berdarah terus. Malam itu, Siti dapat kabar dari Aisyah, "Riz, Rahmat ketahuan bawa cewek lain ke toko. Padahal kamu masih ngerasa sakit, dia udah gitu. Netizen bilang dia setan betulan." Siti menangis, "Aisyah,
Aku nemenin dia bertahun-tahun, dari kain sampai jadi baju, aku yang bentuk dia. Aku bilang, Mat, kita punya mimpi, rumah, mobil, hidup bahagia. Tapi dia balas dengan, MAH, ambil aku lebih dalam. Hatiku hancur, Aisyah. Kenapa aku masih cinta dia? Aisyah Ishak, Riz, kamu kuat. Dia nggak pantas. Tapi hati-hati, hutan bakau kayak hidup sekarang. Aku dengar tawa kuntilanak tadi malam, bilang, hasrat ini abadi. Jangan sampai kamu terjebak dendam. Siti menangis, aku mau ikhlas, Aisyah. Tapi tiap malam, aku mimpi mereka. Mat bilang, MAH, gerak lebih cepat, enak banget. Aku muak, tapi kenapa hati ini nggak bisa lepas? Horor gaib mencapai klimaks. Malam itu, Siti mimpi buruk lagi. Ia berdiri di hutan bakau, pohon-pohon bergerak seperti tangan-tangan gaib. Rahmat dan Maryam ada di sana. Tubuh mereka bertaut dalam kegelapan, keringat membasahi kulit, nafas berat saling bertabrakan. MAH, badanmu kayak api neraka. Lawan aku lagi, bisik Rahmat, suaranya penuh hasrat gelap. Maryam tertawa, Mat. Siti nggak bisa kasih kayak aku. Ambil aku, biar roh-roh ikut nikmati. Tiba-tiba, kuntilanak muncul, wajahnya campuran Maryam dan rahasia dosa, tangannya dingin meraih Siti. Dek, kamu mau ikhlas? Badanmu dingin, biar aku kasih panas, bisiknya, tawanya sensual tapi mengerikan, membuat bulu kuduk Siti berdiri. Siti terbangun berteriak, ya Allah, hapus mimpi ini. Tapi suara tawa itu terdengar dari ventilasi, dosa ini abadi, hasrat ini tak mati. Siti berdoa di sajadah, air matanya membasahi kain. Ya Allah, aku pasrah. Kalau aku nggak bisa balas, Engkau yang balas. Aku mau hidup baru, tapi hapus bayang-bayang ini dari hatiku. Ia coba ikhlas, tapi pertanyaan abadi menggantung. Apa yang tersisa dari cinta ketika dikhianati oleh darah daging sendiri? Pagi harinya, Siti berdiri lagi di tepi sungai Kapuas, angin berbisik pelan, seperti janji baru. Tapi di kejauhan, hutan bakau masih bergerak, bayang-bayangnya seperti kuntilanak yang tak pernah pergi, mengintai dengan tawa sensual yang mencekam. Cinta, dosa, hasrat ini abadi, bisiknya, meninggalkan Siti dengan luka batin yang tak pernah sembuh, seperti sungai yang banjir tapi tak pernah bersih.